Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat. Karena kini saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Badan Narkotika Nasional Kota Binjai melakukan razia kos-kosan yang ada di Kota Binjai. Sejumlah saksi dari berbagai partai politik bangun tenda dan menginap di depan kantor Camat Medan Maimun. Polisi menangkap seorang pria asal Jawa Timur di Kabupaten Asahan karena menyelundupkan 4 kg sabu dari Malaysia. Narkotika Nasional Kota Binjai melakukan razia kos-kosan yang ada di Kota Binjai. Hasilnya dari 15 orang penghuni rumah kos-kosan yang ditemui, 13 orang diantaranya positif baru menggunakan narkoba. Di rumah kos-kosan di Jalan Tamtama, Kelurahan Satria, Kota Binjai, telah lama diduga sebagai tempat yang digunakan dalam penyalahgunaan narkoba. BNN Kota Binjai pun melakukan razia bersama Polres dan Satpol PP. Dari pemeriksaan terhadap 15 orang penghuni kos yang sedang berada dalam kamar, langsung dilakukan tes urin oleh petugas BNN. Lakukan razia itu di kos-kosan. Kos-kosan itu di Jalan Tamtama. Di mana kita melakukan razia itu, tadi kita lakukan ada sekitar 15 orang yang kita lakukan tes. Dan ternyata dari 15 orang tersebut, kita mendapatkan hasil yang positif itu sekitar 13 orang. Itu orangnya itu adalah 9 perempuan, laki-laki ada 4. Nah, di mana dengan umur masing-masing tersebut antara sekitar 18 tahun ke atas. Ke-13 orang yang ditemukan positif mengkonsumsi narkoba sesuai dengan hasil tes urin dibawa ke BNN Kota Binjai dan dilakukan pembinaan selama 14 hari. Untuk selanjutnya hasil yang positif ini kita pun lakukan pembinaan, Pak. Pembinaan itu dalam bentuk suatu kegiatan rehabilitasi atau program intervensi dari kami, yaitu kami memberikan edukasi kepada mereka berkaitan dengan pelayanan terhadap mereka menggunakan narkoba seperti penyuluhan, Pak. Selain rumah kos-kosan, direncanakan BNN Kota Binjai akan melakukan razia ke sejumlah hotel dan lokasi lainnya yang diduga kuat dijadikan tempat mengkonsumsi peredaran narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai. Ya, akibat banyak kendala saat pemungutan suara 14 Februari lalu, pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang harus dilakukan kembali di Sumatera Utara. 19 TPS akan melaksanakan pemungutan suara ulang dan 5 TPS akan melaksanakan penghitungan suara ulang. Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara memutuskan untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Hal ini dilakukan karena terdapat beberapa kendala saat pemungutan suara 14 Februari yang lalu. Pemungutan suara ulang akan dilakukan di 19 TPS, sementara 5 TPS lainnya akan melakukan penghitungan suara ulang. Dari 24 TPS itu tersebar di 6 kabupaten kota, yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Simalungun. Penyebabnya terkait dengan PSU, misalnya di Kabupaten Deli Serdang itu ada 13 PSU yang akan dilaksanakan. Itu disebabkan karena adanya surat-suara yang tertukar, khususnya untuk surat-suara calon anggota DPRD Kabupaten Kota Deli Serdang yang tertukar. Seharusnya di TPS tersebut itu dapil 1, ternyata yang ada di kotak suaranya adalah dapil 2 dan sebaliknya. Jadi secara umum di Deli Serdang itu kebanyakan terkait dengan surat suara yang tertukar. Nah, untuk Kota Medan misalnya untuk TPS 21 ya di daerah Jalan Habib Tenun itu penyebab PSU-nya karena ada pemilih yang domisilinya di luar Kota Medan, dibuktikan dengan KTP-nya memang masih penduduk di luar Kota Medan, itu memilih di salah satu TPS.
Untuk masalah logistik pemilu, KPU Sumatera Utara telah berkoordinasi dengan KPU RI untuk penyediaan logistik pada pemungutan suara ulang, serta meminta pada KPU Kabupaten Kota untuk mempersiapkan sarana dan memberikan informasi kepada masyarakat terkait pemungutan suara ulang. Nah, terkait dengan persiapan untuk melaksanakan PSU di Masud, kita juga sudah berkoordinasi dengan KPU RI terkait dengan logistik, terkait dengan suara yang akan dipenuhi pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Termasuk juga kita juga sudah berkoordinasi dengan KPU Kota untuk segera melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder di kabupaten setempat agar baik pemerintah, peserta, dan pemilih mengetahui pelaksanaan hari pemungutan suara ulang. Kabupaten Deli Serdang akan melaksanakan pemungutan suara ulang pada 13 TPS yang menjadikan Deli Serdang sebagai kabupaten dengan jumlah pemungutan suara ulang terbanyak. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ulang dijadwalkan pada tanggal 21 dan 22 Februari 2024. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Medan. Antisipasi kecurangan pada rekapitulasi penghitungan surat suara di tingkat PPK, sejumlah saksi dari berbagai partai politik memilih membangun tenda dan menginap di depan kantor Camat Medan Maimun, Sumatera Utara. Tenda warna-warni berdiri di depan kantor Camat Medan Maimun. Ini bukanlah sekedar tenda wisata atau bahkan tenda untuk menikmati alam sekitar, bukan. Tetapi ini tenda dibangun oleh sejumlah saksi dari berbagai partai politik di depan kantor Camat Medan Maimun untuk mengawal berjalannya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK. Di antaranya terdapat partai pengusung Capres 01 dan 03 yang membangun tenda untuk tempat menginap para saksi selama proses rekapitulasi di tingkat kecamatan. Tenda-tenda dan posko ini didirikan sejak surat suara dari TPS dipindahkan ke kantor kecamatan. Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan akan dimulai 20 April. Untuk menghindari kecurangan pemilu seperti yang disinyalir terjadi pada pemilu 2019 yang lalu adalah tujuan dari para kader dan relawan partai untuk memantau dan menjaga secara langsung proses rekapitulasi suara. Ya, alasan kita Bang untuk mengawal suara kita Bang, karena kan ya kita tahulah dari pengalaman sebelumnya kan banyak kejadian-kejadian kotak suara hilang, tengah malam dibawa kan gitu Bang. Jadi kita menghindarkan itu Bang. Yang disiapkan di tenda ini logistik Bang, obat-obatan ya seperti gimana? Makanan, snack untuk yang menjaga gitu Bang. Selama menginap, perlengkapan logistik maupun obat-obatan disiapkan bagi para relawan dan saksi-saksi. Pengawalan rekapitulasi oleh relawan partai ini dilakukan secara bergantian 24 jam. Kita bergantian Bang, 2 shift. Kalau pagi itu biasanya akhwatnya kan, ibu-ibunya gitu, sama yang saksi lah. Untuk saksi di atas itu berkisar 6 orang atau 7 orang. Yang perempuan, yang laki-lakinya sekitar 5 orang. Dari hampir 7.000 TPS di Kota Medan, 2 TPS diantaranya akan melakukan pemungutan suara ulang pada 21 Februari. Salah satu penyebabnya adalah terjadi pencoblosan oleh warga yang seharusnya tidak berhak memilih. Tuti Alawi Lubis melaporkan dari Kota Medan.